Bab 35, Pelukan Seorang Ibu. Aku juga mau kak, timpal bocah Xiao juga. Melihat sikap adiknya, Yun Mei tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tidak bisa memutuskan harapan adik-adiknya ini. Kakak Cheng, apakah keluarga kakak nanti akan menerima kita? Tanya Yun Mei dengan khawatir. Tentu saja, ibu pasti akan senang dengan kehadiran kalian. Dia setiap hari tidak ada yang menemani di rumah. Jadi ibu pasti tidak keberatan. Ucap Wu Cheng meyakinkan. Sebelum pergi dari gubuk, Wu Cheng tak lupa memberi Yun Mei pil penyembuh tingkat bumi tingkat atas untuk meredakan rasa sakit di tubuhnya. Selesai dia menyerap khasiat pil, mereka berjalan beriringan menuju kediaman Wu Cheng. Wu Cheng berjalan di depan sambil menggandeng bocah bernama Long, sementara Yun Mei berjalan di belakang bersama Xiao. Tak lupa di perjalanan pulang, Wu Cheng mampir di toko pakaian untuk membeli pakaian adik-adiknya. Tak ketinggalan juga bocah Long membeli permen dan mainan yang ditemuinya di jalan. Dia kali ini menjadi pemeran utama di perjalanan. Sementara Yun Mei hanya dia menemani. Sesekali dia juga ditawarkan untuk membeli sesuatu. Namun sampai saat ini dia hanya membeli pakaian yang dibutuhkannya saja. Wu Cheng juga tidak pelit terhadap adik-adiknya ini. Dia bahkan telah mengeluarkan 5.000 koin emas untuk adik-adiknya ini. Itu merupakan jumlah yang sangat besar hanya untuk berbelanja saja. Koin emas sebanyak itu bisa menghidupkan satu keluarga untuk 1 tahun ke depan. Sesampainya di kediaman Wu Cheng, mereka langsung masuk ke rumah. Sepertinya ayahnya masih belum pulang dari restoran. Sementara ibunya masih berada di dunia mandiri kristal kehidupan sejak dari pagi. Jadi rumah Wu Cheng masih sepi. Kakak Cheng, ibu dan ayah kakak di mana? Tanya bocah Long sedikit gugup. Sepertinya juga dia takut jika tidak diterima oleh orang tua Wu Cheng. Ibu dan ayah masih belum pulang. Nanti kalau mereka sudah pulang mereka pasti akan menemui kalian. Kalian pergilah dulu beristirahat. Jangan lupa membersihkan diri dan berganti pakaian. Kakak, di mana kamar kita? Ucap Xiao bertanya pada Wu Cheng. Yang itu kamar ayah dan ibu dan yang itu kamar kakak Cheng. Sementara yang lain kalian bebas memilih kamar yang lain. Ucap Wu Cheng sambil menunjuk kamar mereka. Yai, aku mau kamar yang itu kak. Ucap bocah Long berteriak sambil menuju salah satu kamar dan disusul oleh Xiao. Menyisakan Wu Cheng dan Yun Mei. Kakak Cheng, terima kasih. Ucap Yun Mei dengan mata sedikit memerah. Dia sangat bahagia melihat adik-adiknya begitu ceria hari ini. Tidak perlu dipikirkan. Apakah keluarga masih perlu berkata seperti itu? Ucap Wu Cheng sambil mengelus kepala adik angkatnya itu. Pergilah beristirahat. Nanti kakak akan mencarikan kamu teknik kultivasi yang cocok agar kamu dapat memulai berkultivasi. Baik kakak Cheng. Balasnya sambil berlalu. Wu Cheng pun masuk ke kamarnya untuk beristirahat menunggu malam tiba sebelum dia berangkat ke kamar dagang pelangi untuk mengikuti pelelangan. Selesai membersihkan diri, Wu Cheng memeriksa cincin penyimpanan peninggalan gurunya. Dia sedang mencari teknik kultivasi pengguna elemen as yang sesuai dengan adiknya Yun Mei. Setelah lama memeriksa buku-buku peninggalan gurunya, Wu Cheng akhirnya menemukan teknik yang cocok. Kultivasi es abadi itu adalah nama teknik yang diambil oleh Wu Cheng. Dia berencana akan memberikannya pada Yun Mei nanti untuk dilatihnya. Wu Cheng kemudian masuk ke dunia mandiri kristal kehidupan untuk mengunjungi ibunya. Wush! Wu Cheng pun tiba di rumah tempat ibunya berkultivasi. Merasakan kedatangannya, Xialing pun bangun dari kultivasinya. Nah, apakah ayahmu sudah pulang ke rumah? Masih belum bu, mungkin sebentar lagi. Baiklah, ibu mau keluar dulu untuk memasak. Ibu, ranah apa kultivasi ibu sekarang? Karena penasaran, Wu Cheng akhirnya menanyakan ranah kultivasi ibunya. Selama ini, dia tidak tahu ranah kultivasinya ibunya itu. Alam Jenderal tingkat 9. Ucap Xialing singkat. Mendengar ranah kultivasi ibunya membuat Wu Cheng mematung di tempatnya. Bukankah itu artinya kalau ibunya merupakan salah satu ahli bela diri tingkat tinggi di kerajaan Yun? Bahkan dia lebih kuat dari Raja Yun Hao yang katanya berada di alam jenderal tingkat 8. Eyo, bawa ibu meluar dulu. Baik bu. Wush. Wu Cheng dan Xialing pun kembali muncul di dalam kamar Wu Cheng. Baru saja keluar dari dunia mandiri kristal kehidupan. Xialing mendengar suara keributan di dalam rumah. Nah, suara siapa itu? Apakah kita kedatangan tamu di rumah? Tanya Xialing. Itu bu. Wu Cheng pun akhirnya menceritakan pertemuannya dengan adik angkatnya hingga mengajak mereka pulang. Mendengar cerita Wu Cheng, Xialing pun akhirnya menghela nafas pelan. Dia juga senang kalau putranya ini suka membantu, apalagi anak-anak malang yang dia angkat menjadi adik. Baiklah, ayo kita temui mereka. Ucap Xialing langsung keluar dari kamar kemudian diikuti oleh Wu Cheng. Mendengar ada orang yang keluar dari dalam kamar kakaknya. Suara gaduh pun seketika menghilang. Xiao Dalong menatap ke arah kamar kakaknya dengan diam. Mereka melihat seorang wanita dewasa cantik juga menatap ke arah mereka. Xialing pun berjalan menghampiri keduanya. Apakah ini adik-adik angkat kakak Cheng? Tanyanya pada kedua bocah itu sambil mensejajarkan diri di depan mereka. Xiao dan Long pun hanya mengangguk menanggapi pertanyaan itu.
Kalau begitu kalian juga putra ibu kan? Mereka berdua pun kembali mengangguk. Apakah kalian tidak ingin memeluk ibu? Xiao dan Long pun berhambur ke dalam pelukan Xialing. Mereka sangat senang mendapatkan sosok seorang ibu yang menyayangi mereka. Apakah Yunmei juga tidak ingin memeluk ibu? Ucap kembali Xialing pada Yunmei yang sedari tadi berdiri di depan kamarnya. Yunmei pun menghampiri mereka dengan berjalan pelan. Wajahnya yang sedikit pucat tidak dapat menutupi keindahan wajah bulat dan mata bulatnya. Merasakan kedatangan kakaknya, Xiao dan Long pun memberikan ruang pada kakaknya. Yunmei pun langsung memeluk Xialing. Ibu, Hicks. Hicks. Yunmei pun menangis di pelukan Xialing. Dia seakan-akan menumpahkan semua kesedihannya kali ini. Selama ini dia selalu memendam apa yang dia rasakan. Bisa dibayangkan bagaimana gadis berusia 11 tahun bertahan hidup di dunia yang keras dan menghidupi kedua adiknya. Kali ini dia seakan-akan melepaskan semuanya dalam pelukan seorang ibu. Xialing balas memeluk dan mengelus punggungnya untuk menenangkannya. Menjelang malam, Wu Qing berjalan ke arah kamar dagang pelangi untuk mengikuti pelelangan. Jalanan kota Liyuan masih sibuk dengan aktivitas penduduk kota. Setelah 15 menit berjalan, Wu Qing akhirnya tiba di depan gerbang kamar dagang pelangi. Manajer Son yang sedari tadi menunggu kedatangan Wu Qing pun langsung menghampirinya. Bab 36, pelelangan dimulai. Paman Son, apakah saya datang terlambat? Sapa Wu Qing pada manajer Son. Tidak, Tuan Muda. Pelelangannya masih belum dimulai. Mungkin sebentar lagi, ucap manajer Son. Kalau begitu kita langsung masuk saja, Tuan Muda. Lanjutnya, setelah manajer Son menunjukkan undangan pelelangannya, mereka pun langsung diantar oleh seorang pelayan menuju ke aula pelelangan yang dimiliki oleh kamar dagang pelangi. Silahkan Tuan. Tuan Muda, ucap pelayan yang menuntun mereka ke salah satu ruangan VIP. Terima kasih Nona. Balas manajer Son. Nona, di mana saya harus menitipkan barang untuk dilelang? Tanya Wu Qing pada pelayan. Silahkan ikuti saya Tuan Muda, ucap pelayan yang hendak menuntun Wu Qing. Paman Son, tunggu saya di sini sebentar. Saya akan segera kembali. Pelayan pun mengarahkan Wu Qing ke salah satu ruangan. Ini adalah ruangan manajer kamar dagang berada. Tok tok tok. Manajer, ada pelanggan yang ingin melelang barang miliknya, ucap pelayan sembari mengetok pintu ruangan. Masuk, ucap suara dari dalam ruangan. Wu Qing pun berjalan masuk mengikuti pelayan itu. Manajer, Tuan Muda ini ingin melelang barang miliknya di pelelangan, terang pelayan pada manajer. Baik, terima kasih. Silahkan duduk dulu Tuan Muda Chen, ucap manajer mempersilahkan Wu Qing duduk. Sepertinya Tuan Manajer cukup mengenal saya, balas Wu Qing sambil tersenyum. Tentu saja, akhir-akhir ini Tuan Muda Wu Qing cukup terkenal di kota Liyuan. Jadi wajar jika orang tua ini mengenal Tuan Muda. Itu sepertinya hanya rumor saja Tuan Manajer, tidak perlu dilebih-lebihkan. Haha, Tuan Muda Cheng memang selalu rendah hati. Baiklah, kita langsung saja ke intinya. Barang apa yang ingin Tuan Muda lelang di kamar dagang pelangiku? Tanpa banyak kata, Wu Qing mengeluarkan botol kecil berisi 2 buah pil penyembuh tingkat langit level sempurna. Di kerajaan Yun, pil tingkat langit hanya dapat ditemukan di ibu kota kerajaan, karena penyuling pil tingkat langit hanya berada di ibu kota kerajaan. Selain pil, Wu Qing juga mengeluarkan 3 buah inti hewan buas level 10. Inti hewan buas ini merupakan peninggalan gurunya di dalam cincin penyimpanan. Jumlahnya mencapai ribuan dengan berbagai tingkatan, bahkan ada ratusan inti energi binatang roh. Binatang roh merupakan hewan buas yang telah berevolusi setelah mencapai level 10. Melihat Wu Qing mengeluarkan sumber daya langka membuat sang manajer cukup terkejut. Sulit dipercaya kalau pemuda seusianya memiliki sumber daya berharga seperti itu. Kalau saja kekuatan-kekuatan lain mengetahuinya, ini akan mengundang keserakahan. Wu Qing mungkin akan menjadi sasaran perampokan. Tuan Muda Wu Qing sepertinya akhir-akhir ini menjadi misterius. Hehe, tidak perlu berlebihan Tuan Manajer, sumber daya ini hanya titipan kenalan saya, ucap Wu Qing santai. Kalau saja Wu Qing mengeluarkan semua isi cincin penyimpanannya, mungkin sang manajer akan mati terkena serangan jantung. Baiklah Tuan Muda, dari hasil pelelangan, kami akan memotong 5%-nya sebagai biaya di pelelangan. Sepakat, ucap Wu Qing langsung menyetujui. Selesai membuat kesepakatan, Wu Qing pun kembali menuju ruang VIP di tempat pelelangan. Ruang VIP berada di lantai 2 dan ditutupi oleh kaca pembatas. Juga dilapisi formasi penghalang energi dari pihak luar untuk memata-matai peserta pelelangan. Tak lama setelah Wu Qing masuk, seorang wanita cantik naik ke atas panggung untuk mulai memandu acara pelelangan kali ini. Baik, para hadirin yang terhormat, saya Liu Cilia akan memandu pelelangan kali ini. Selama proses pelelangan berlangsung, kami harap kerjasama dari hadirin semua, sambut pemandu acara. Langsung saja kita masuk pada sesi pertama. Barang yang kami tawarkan yaitu jamur spiritual berusia 10 tahun. Harga awal kami buka 5.000 koin emas. Kelipatan tidak kurang dari 100 koin emas.
Ucap pemandu acara menggunakan energi spiritualnya hingga memenuhi olah pelelangan yang dapat menampung ribuan orang itu sambil menunjukkan jamur spiritual dalam sebuah kotak kayu. 6.000 koin emas. Ucap salah satu peserta di lantai 1. 6.500 koin emas. 7.000 koin emas. Tawar-menawar harga pun terjadi. Namun di ruangan VIP masih belum ada yang menawar. Hingga pada akhirnya jamur spiritual terjual dengan harga 10.500 koin emas. Barang kedua yaitu senjata tingkat emas level menegak. Terjual dengan harga 8.000 koin emas. Barang ketiga di sesi pertama yaitu inti hewan buas level 7 awal terjual dengan harga 5.200 koin emas. Barang keempat yaitu sebuah teknik berpedang level menengah terjual dengan harga 15.000 koin emas. Baik, untuk barang selanjutnya yaitu seorang pelayan datang membawa sebuah wadah yang ditutupi oleh kain. Bas, aura asing yang begitu kuno keluar dari sebuah batu yang diletakkan di atas sebuah wadah. Ini adalah batu kuno yang ditemukan oleh salah satu tim kami dari sebuah runtuhan yang konon katanya adalah medan perang zaman kuno. Untuk fungsi dan kegunaannya pihak kamar dagang masih belum bisa memastikannya. Untuk harga awal kami buka dengan harga 5.000 koin emas kelipatan tidak kurang dari 100. Para peserta lelang yang mendengar kalimat terakhir pemandu acara dibuat menggelengkan kepala. Kalau tidak tahu fungsi dan kegunaannya, lalu untuk apa juga mereka mengeluarkan uang untuk membelinya? Hanya orang bodoh yang akan menjabiskan uang seperti itu. Berbeda dengan Wu Cheng. Merasakan aura dari batu seukuran kepala orang dewasa itu membuat nafasnya sedikit sesak. Jantungnya berdetak dengan cepat. Dia menjadi bingung apa yang terjadi dengan tubuhnya. Manajer Son yang melihat raut wajah Wu Cheng yang muram juga kebingungan. Tuan muda, apa tuan muda baik-baik saja? Tanya manajer Son. Tidak apa-apa paman. Hanya sedikit kurang enak badan saja. Apakah memang ada hal seperti itu ya? Bagaimana seorang kultivator bisa tidak enak badan? Batin manajer Son. Baiklah kalau begitu. Melihat tidak ada yang menawar membuat pemandu acara sedikit kecewa. Barang yang dikeluarkan sudah lama berada di kamar dagang pelangi namun belum kunjung ada yang mau membelinya. Sepertinya pada pelelangan kali ini juga seperti itu. 5.100 koin emas. Sebelum pemandu acara kembali bersuara. Suara terdengar dari ruang VIP nomor 5. Para peserta lelang yang mendengar harga tawaran itu menatap ke arah ruang VIP nomor 5. Siapa pemuda bodoh yang menghabiskan uang untuk barang tidak berguna seperti itu? Sepertinya itu tuan muda dari klan besar yang sedang bersenang-senang menghabiskan uang. Berbagai diskusi pun terjadi di antara peserta lelang. Manajer Son yang melihat Wu Cheng menawar batu itu sedikit bingung. Namun dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Mungkin memang Bab 37, Pelelangan Elf. Lama kemudian masih belum ada yang menawar batu berwarna merah darah tersebut. 5.100 koin emas pertama. Merasa tidak ada yang menawar, akhirnya pemandu acara mulai menghitung. 5.100 koin emas kedua. 5.100 koin emas ketiga. Barang kelima dimenangkan oleh tuan muda di ruang VIP nomor 5. Ucap pemandu acara mengetuk palu. Seterusnya pelelangan pun terus dilanjutkan. Hingga barang ke-10 pada sesi pertama ini masih belum ada yang menarik minat Wu Cheng. Begitu juga dengan manajer Son masih belum menawar sejak tadi. Baiklah, untuk sesi pertama ini telah selesai. Sebelum lanjut pada sesi kedua, kita rehat sejenak dulu. Ucap pemandu dari atas panggung. 5 menit kemudian, pemandu acara kembali menaiki panggung. Baik hadirin semua, pada sesi kedua ini kita akan menjual 5 barang dengan kualitas tinggi. Barang yang pertama adalah ron teleportasi jarak jauh. Ini dapat memindahkan penggunanya dalam jarak 1 km. Ini sangat efektif jika dalam keadaan terdesak. Namun ron ini hanya dapat digunakan 1 kali saja. Harga awal kami buka dengan harga 10.000 koin emas, kelipatan tidak kurang dari 500 koin emas. Terang pemandu acara sambil membuka kotak yang diserahkan oleh pelayan. Wu Cheng juga cukup tertarik dengan rune teleportasi ini. Setidaknya ini dapat menyelamatkannya jika dalam bahaya yang tidak bisa diatasinya. 11.000 koin emas. Ucap peserta di ruang VIP nomor 3. 13.000 koin emas. Timpal salah satu peserta dari lantai 1. 15.000 koin emas. Ucap dari ruang VIP nomor 6. Saya tuan muda klan Hao. Harap memberikan muka pada tuan muda ini. 17.000 koin emas. Ucap tuan muda Hao di ruang VIP nomor 3. Siapa yang punya yang di olangan maka dia yang akan memilikinya. Jika tidak punya uang maka tidak usah menawar. 18.000 koin emas. Ucap suara dari ruang VIP nomor 6. Bajingan. Belum sempat tuan muda Hao membuat penawaran lagi, tiba-tiba 25.000 koin emas. Ucap Wu Cheng dengan lantang. Hening sejenak. Para peserta dari lantai 1 menghirup nafas dingin. Peserta di ruang VIP nomor 5 ini membuat penawaran tidak kira-kira langsung menaikkan 7.000 koin emas. Hal ini juga membuat tuan muda Hao semakin geram. Dia menginginkan ron teleportasi ini untuk menyelamatkannya jika dalam bahaya. Namun sekarang dia tidak diberi wajah sama sekali di pelelangan ini.
Nafasnya menjadi tidak teratur. Ini membuatnya sangat marah. Selidiki siapa peserta dari ruang VIP nomor 5 itu? Perintah Tuan Muda Hao pada salah satu bawahannya. Baik Tuan Muda. Balas pria parubaya di belakangnya. Di ruang VIP nomor 6. Paman, apakah Paman mengenal siapa yang berada di ruang VIP nomor 5 itu? Tanya seorang pemuda pada pria parubaya di sampingnya. Paman tidak tahu. Tapi sepertinya dia cukup bernyali juga menyinggung Tuan Muda Hao itu. Sepertinya ini cukup menarik. Balas pria parubaya pada keponakannya itu. 26.000 koin emas. Tawar Tuan Muda Hao lagi. 30.000 koin emas. Ucap Wu Cheng langsung menaikkan harga. Brak. Bajingan. Ucap kesal Tuan Muda Hao hingga menggebrak meja di depannya. Bagaimana? Apakah sudah ada informasi siapa yang berada di ruang VIP nomor 5 itu? Tanya Hao Yu pada bawahannya yang baru masuk. Tuan Muda, dari keterangan pelayan, orang yang berada di ruang VIP nomor 5 itu adalah manajer Sean dari restoran Awan Putih bersama seorang pemuda. Terang bawahan Hao Yu. Apakah mereka tahu siapa pemuda itu? Mereka tidak tahu Tuan Muda. Pergilah. Selidiki siapa pemuda itu. Baik Tuan Muda. 30.000 koin emas pertama. Ucap pemandu acara mulai menghitung. 30.000 koin emas kedua. 30.000 koin emas ketiga. Selamat, Tuan Muda di ruang VIP nomor 5 memenangkan run teleportasi. Barang berikutnya adalah akar bumi berusia 20 tahun. Akar bumi berfungsi untuk memperkokoh pondasi kultivasi jika ingin naik tingkat. Terjual dengan harga 17.000 koin emas dan dimenangkan oleh ruang VIP nomor 1. Barang ketiga di sesi kedua yaitu batu meteor hitam yang berfungsi sebagai bahan untuk menempa senjata tingkat emas dan berlian. Dimenangkan oleh peserta di lantai 1 dengan harga 15.000 koin emas. Barang keempat yaitu pil kultivasi tingkat bumi level atas. Dimenangkan oleh Tuan Muda Hao dengan harga 20.000 koin emas. Sekarang barang kelima adalah anggrek 3 warna. Ucap pemandu acara sambil membuka kotak kayu berisi anggrek yang memiliki kelopak 3 warna. Ini adalah salah satu bahan pembuatan pil penawar racun tingkat tinggi. Anggrek 3 warna dimenangkan oleh manajer Son dengan harga 21.000 koin emas. Paman, untuk apa Paman membeli anggrek 3 warna? Apakah ada saudara Paman yang keracunan? Benar Tuan Muda. Keponakan saya keracunan saat menyerap inti hewan buas makan hitam. Saya sedang mengumpulkan bahan untuk membuat penawarnya. Jelas manajer Sean. Wu Cheng hanya mengangguk mendengar penjelasan manajer Sean. Dia berencana untuk membantu manajer Sean jika memiliki pil penawar racun yang ditinggalkan gurunya. Wu Cheng juga belum memeriksa semua jenis pil yang diberikan gurunya itu. Baik, hadirin semua, sekarang kita masuk pada sesi ketiga. Awalnya kami hanya memiliki 3 item untuk dilelang pada sesi ketiga ini. Namun belum lama ini, pelanggan kami kembali menitipkan 2 barang yang tentunya sangat bernilai. B langsung saja. Pertama adalah pedang tingkat berlian level menengah. Ucap pemandu acara sambil membuka sebuah kotak panjang lebih dari 1 meter. Pedang pendek berwarna biru langit yang sangat indah terpampang di depan semua para hadirin. Para wanita yang melihat pedang itu berdiri dari tempatnya dengan gelisah. Tentunya mereka sangat menginginkan pedang tersebut. Pedang ini kami buka dengan harga 20.000 koin emas. Harga kelipatan tidak kurang dari 1.000 koin emas. Jelas pemandu acara. Melihat pedang indah itu juga membuat Wu Cheng tertarik. Dia tiba-tiba teringat dengan Putri Yanli yang menghadiahkannya taukan identitas keluarga Kekaisaran Wang. Sepertinya aku juga harus memberinya hadiah jika bertemu dengannya nanti. Batin Wu Cheng. 25.000 koin emas. Ucap wanita di kamar VIP nomor 4 yang sedari tadi hanya diam. 30.000 koin emas. Ruang VIP nomor 7 tidak ketinggalan. Para peserta yang mendengar tawaran para wanita itu hanya menghirup nafas dingin. Wanita memang sangat mengerikan jika menginginkan sesuatu. Bab 38, Pelelangan Elf. Para wanita ini menawar tanpa kira-kira harga. Wu Cheng yang melihat itu juga sedikit tersentak. Wanita memang makhluk yang mengerikan. Dia sedikit kebingungan bagaimana bersaing dengan para wanita ini. 32.000 koin emas. Ucap Tuan Muda Hao ikut menawar. Kebetulan saya ingin menghadiahkan pedang ini kepada tunangan saya, jadi saya terpaksa ikut menawar. Sialan. Umpat gadis yang berada di ruang VIP nomor 4. Sepertinya harga segitu sudah di luar kemampuannya. Walaupun dia menawar lagi, sepertinya pihak lain juga tidak ingin menyerah. Jadi dia tidak membuat penawaran lagi. 35.000 koin emas. Timpal wanita di ruang VIP nomor 7. Sepertinya dia juga sangat menginginkan pedang itu. Apakah seorang pria tidak bisa mengalah pada wanita? Saya nona muda dari sekte Mawar Putih, menginginkan pedang ini. Lanjutnya. Hahaha. Baiklah, saya mengalah untuk nona muda dari sekte Mawar Hitam. Kalau bisa, saya juga ingin menjalin hubungan dengan sekte Mawar Hitam. Ukafo Yu dengan seringai lisiknya. Sementara gadis yang berada di ruang VIP nomor 7 hanya mendengus dingin mendengar ocehan Hao Yu. Namun dia tidak membalasnya.
50.000 koin emas. Heboh. Para peserta lelang menjadi heboh mendengar tawaran Wu Cheng. Apakah pemuda itu begitu kaya? Pemandu lelang hanya tersenyum mendengar itu. Sepertinya kali ini kamar dagang akan memperoleh untung yang besar dari lelang kali ini. Tentunya dia juga akan mendapat bonusnya. Wu Cheng sengaja langsung menawar dengan harga tertinggi. Dia tidak ingin tawar-menawar dengan wanita. Jadi dia langsung menaikkan tawaran 15.000 koin emas untuk memukul mundur lawan. Dan terbukti setelah itu tidak ada yang menawar lagi. 50.000 pertama, 50.000 kedua, 50.000 ketiga. Selamat tuan muda di ruang VIP nomor 6 memenangkan item pertama di sesi ketiga ini, ucap pemandu lelang. Selanjutnya seorang pelayan datang membawa sebuah nampan besi sebuah botol. Item selanjutnya yaitu pil penyembuh tingkat langit level sempurna. Kemunculan pil tingkat langit level sempurna membuat kegaduhan di seluruh aula. Ini adalah pil level sempurna. Siapa yang mampu menyuling pil level sempurna di kerajaan Yun? Bahkan di kota kekaisaran saja juga sangat sulit menemukan pil level sempurna. Apalagi pil tingkat langit. Manajer Sean juga tidak kalah terkejut dengan kemunculan pil level sempurna ini. Dia tiba-tiba melirik ke arah Wu Cheng yang masih duduk dengan santai. Sialan, kenapa tidak ada informasi kalau malam ini akan muncul pil tingkat langit level sempurna? Ucap pemuda di ruang VIP nomor 3. Nona Xie. Karena pilnya ada 2, bagaimana kalau dilelang secara terpisah? Ucap pemuda di ruang VIP nomor 3. Pemandu acara pun melirik ke arah ruang VIP nomor 1. Sepertinya manajer kamar dagang pelangi sedang berada di situ untuk mengkonfirmasinya. Lakukan sesuai permintaan mereka, ucap sang manajer dari ruang VIP nomor 1. Baik, sesuai permintaan, kami akan melelang kedua pil ini secara terpisah. Jadi siapapun yang melakukan penawaran tertinggi akan memilikinya. Untuk item ini kamu buka dengan harga awal 20.000 koin emas. Kelipatan tidak kurang dari 1.000 koin emas. 25.000 koin emas, ucap pemuda dari ruang VIP nomor 3. Tawar-menawar pun terjadi. Manajer Sean pun juga ingin menawar, namun dihentikan oleh Wu Cheng. Paman Sean, tidak usah menawarnya, ucap Wu Cheng padanya. Tapi tuan muda, saya membutuhkan pil itu, mungkin itu bisa menyembuhkan keponakan saya jika pil penawar racunnya sudah ada. Tanpa berkomentar lagi, Wu Cheng langsung mengeluarkan botol berisi 2 butir pil penyembuh tingkat langit level sempurna dari dalam cincin penyimpanannya. Kemudian menyerahkannya pada manajer Sean. Tuh, tuan muda, Jetty. Ya, itu pil yang saya lelang, Jetty gunakan ini saja untuk keponakan paman, ucap Wu Cheng sambil tersenyum pada manajer Sean. Manajer Sean yang melihat itu sangat terharu di dalam hatinya. Pemuda yang menjadi tuannya saat ini memiliki hati yang luas. Hal ini membuatnya bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk tuannya. Walaupun dia sudah beberapa kali dikejutkan oleh Wu Cheng, namun semua itu baik untuk mereka para bawahannya. Kenapa paman melihatku seperti itu? Ucap Wu Cheng saat melihat tatapan rumit dari manajer Sean. Ah, tidak tuan muda, saya hanya merasa senang saja. Terima kasih tuan muda telah memberi saya pil penyembuh ini, ucap manajer Sean sedikit tergagap. Tidak perlu sungkan paman Sean. Pelelangan pun terus berlanjut. Pil penyembuh Wu Cheng akhirnya terjual dengan harga 75.000 koin emas. Ini merupakan harga yang sangat besar. Tidak salah dia menjualnya di pelelangan kali ini. Item berikutnya pun kembali dikeluarkan, yaitu inti hewan buas level 10. Wu Cheng hanya menjualnya 3 buah kali ini, tapi akhirnya dapat terjual 45.000 koin emas. Item berikutnya adalah sebuah baju zirah yang merupakan artefak tingkat langit. Namun zirah ini sudah rusak sehingga kualitasnya menurun. Namun masih dapat menahan serangan dari kultivator alam jenderal. Baju zirah ini berhasil terjual dengan harga 40.000 koin emas. Baik para hadirin sekalian, ini adalah item terakhir di puncak lelang kita pada malam ini. Kemudian seorang pelayan mendorong sebuah gerobak besar ke tengah olah pelelangan. Di atas gerobak terdapat sebuah kotak kaca yang ditutupi oleh kain khusus sehingga tidak dapat melihat isinya walaupun dengan kekuatan jiwa. Olah yang awalnya tenang menjadi sedikit heboh. Orang-orang menjadi penasaran apa item terakhir tersebut. Sepertinya ukurannya juga sangat besar, bahkan mencapai 2,5 meter panjangnya. Wush! Pemandu lelang pun menyebarkan kain yang menutupi kotak kaca tersebut. Kotak kaca itu ternyata dilapisi dengan formasi pelindung yang dapat melindungi aura yang ada di dalam kaca agar tidak bocor keluar. Heboh! Allah dibuat riuh oleh karena item terakhir di pelelangan. Seluruh peserta lelang terkejut hingga mereka semua berdiri dari kursinya. Wu Cheng yang berada di ruang VIP nomor 5 juga tidak kalah terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba perasaannya menjadi gelisah. Sama seperti sebelumnya, jantungnya berdetak dengan cepat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dia mencoba menenangkan dirinya. Ini adalah tanduk naga yang telah hidup jutaan tahun lalu. Untuk manfaatnya, para hadirin tentunya semua sudah tahu. Riuh! Para penonton dibuat menjadi heboh kembali mendengar ucapan dari pemandu lelang. Ternyata tulang besar yang berada di dalam kaca adalah tanduk naga yang telah hidup jutaan tahun. Tanduk naga ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kultivator. Seperti memperkuat fisik, tulang,
memperbaiki aliran energi dan lain sebagainya.